wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir SMA Negeri 1 Kadis akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 3 titik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Yeni Atika Nuri. Saya Marlini Anggraini. Saya Susma Darika. Saya Febrina Rismasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi kami di sini maksud dan tujuannya ingin mengadakan perbincangan dengan Bapak selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kadis terkait dengan modul 3.1 kami Pak yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi kami di sini nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak sebagai pemimpin dari SMA Kadis Pak. Mungkin langsung saja ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan. Selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi Pak? Terima kasih. Sebelumnya kan di sekolah ini kan ada urutannya, misalnya kami dari kesiswaan, kemudian dari ke wali kelas. Ketika mengidentifikasi sesuatu itu, ya kami langsung mengambil tindakan apa sih sebenarnya tindakannya. Contoh, ada kasus anak kemarin rokok, itu dari kesiswaan, dari pembina OSIS, kemudian kita tindak lanjuti, ya dihukum langsung segala macam. Itu kan kekerasan itu tidak diperkenakan lagi kan. Nah, sekolah membuat suatu aturan, jadi diberikan sanksi yang mendidik, diberi misalnya dia diberi skor sesuai dengan apa yang dialami kan. Gitu. Kuasa secara etika pendekatan disiplin seperti itu lebih bagus, dan itu melibatkan orang tua daripada langsung spontan di situ misalnya kan, yang mengarah pada ya kekerasan fisik. Jadi ini ya dikonsultasikan Iya. ke orang tua ataupun ke perangkat ini ya Pak, Iya. wakil kesiswaan. Untuk yang berikutnya Pak, selama Bapak memimpin di sekolah kita ini, bagaimana Bapak mengambil keputusan yang terutama pada di mana kasus-kasus itu punya dua kepentingan yang sama-sama kita anggap benar. Dilema ya. Satu keputusan itu pasti ada dilema, tapi kan kita kan punya apa namanya softnya ya. Keputusan berdasarkan soft, tidak serta-merta dan secara emosi gitu kan. Yang jelas kan setelah ada itu kan akan mencari solusi, mencari penyelesaian. Jadi tentu kami berdasarkan soft yang ada, walaupun sedilema apapun. Pada contoh kemarin ada siswa kita yang tak lulus, kemudian terjadi semacam ya membahayakan guru kita kan. Nah itu kita kami langsung mengawal di situ, karena kalau dibiarkan saja ya itu akan berimbasnya fatal. Nah, maka kami langsung mengawal, memanggil bagaimana solusi terbaiknya. Pertanyaan ketiga Pak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang mana? Saudara Pak? Dalam mengambil keputusan yang
yang ada dilema yang Ya, ya. Itu kan benar tergantung situasi ya, situasional ya. Kalau yang urgent betul itu harus segera, tidak boleh ditunda-tunda artinya kan. Nah, ada juga, tapi dia perlu untuk tidak langsung. Ada itu kasus seperti itu adanya. Ada sesuatu tapi tidak langsung harus diitui kan, namun tetap jadi perhatian utama. Intinya itu kita temukan suatu dilema seperti itu tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh juga dianggap terlalu penting, itunya bukan ya, tapi itu artinya sebuah masalah yang harus diselesaikan gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya kan, masih tentang dilema etika tadi kan. Iya. Menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak amat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal Yang efektif, ya. Yang jelas itu mengkomunikasikan secepatnya pada yang betul-betul berkenaan ya, bersangkutan. Itu baik dari struktur kepemimpinan suatu instansi sekolah maupun yang langsung. Dan dilema itu bisa terjadi dengan apa contohnya ya, dengan penjaga sekolah aja kan. Ya, bayangkan penjaga sekolah saja kita harus hadapi sebagai pemimpin yang melibatkan dilema etika ya. Contoh ya, pantas nggak kamu Pak Pia ngomong-ngomong marah-marah dikarenakan saya nyuruh uang untuk jadi masjid taman kan, dia merasa pekerjaan dia yang itu, padahal sebenarnya itu membantu dia ngomong kita panggil sini, saya jelaskan. Bayangkan yang seperti itu saja, saking apa ya, bakal ketemu dengan masalah-masalah itu kan. Pernah itu kejadian itu. Setelah kita jelaskan, kita panggil, akan minta maaf ya, minta maaf. Kamu tuh setelah ya seperti itu. Ya, lanjut Pak ya. Selanjutnya tuh hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Tantangannya ya, nggak ada tantangan sebenarnya, karena biasanya itu melibatkan pribadi dan hati nurani. Ya, tapi kita nggak boleh salah. Iya itu. Jadi yang artinya gini, sulit, ya. antara kedinasan, antara sesuatu yang prosedural dengan hati nurani itu harus disadukan. Itu loh. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu pasti kena, sebagai kedinasan pasti kena kan. Nah, itu artinya secara emosional itu biasanya akan muncul dulu. Itu saja. Jadi ya pada dilema itu tadi nggak ada dilema. Jangankan guru, jangan siapa saja siswa, seorang penjaga sekolah pun harus kita pikirkan. Kalau dari pikirkan langsung aja kamu pecat lah. Kan saya ini. Nah, itu dilema sebenarnya. Ada pasti. Sebagai pribadi itu ada itu. Tapi kita tidak lihat itu, kita lihat yang terjadi itu apa sih? Apakah sampai segitu? Dia kan nggak tahu, nggak paham, cuma berdasarkan ini dia kan. Nah, dia kan. Nah, maka itu tantangannya itu sih sebenarnya. Jadi ya, kalau aku ambil kesimpulan, tidak boleh menganggap remeh masalah, juga tidak boleh juga menganggap masalah itu jangan kiamat lah dunia ini, kalau tidak. Jadi tergantung pada kita kan. Oke. Pak, kan dari beberapa kasus yang sudah Bapak hadapi ya selama ini, bagaimana Pak? Apakah
ketika hal itu terjadi, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu atau langsung di tempat? Ya, saya spontan. Oh, kalau Bapak Karena spontan. tadi ya, apalagi yang krusial itu bisa saya spontan langsung, tidak menunda-nunda, walaupun tidak di sini. Ya, itu spontan. Yang kaki itu harus spontan. Tidak boleh gitu kan. Bisa saja saya kan tahu yang mulai. Ya. Bahkan menurut persepsi lain kan, panggil sini. Kamu tahu apa ini? Jadi mengambil keputusan itu langsung ya Pak? Langsung. Cepat Langsung. selesai, sesuai dengan kondisi ya. Ya, sebagai contoh kami dulu waktu di tes jadi kepala sekolah itu ada contoh. Ingat terus itu, ada kawan tidak lulus gara-gara itu. Contoh, ada kebakaran di situ, ada kebakaran, katakanlah bakar di situ. Ada di sini, ada wakasnya segala macam. Kita nyengok duluan, kita tahu gitu ya. Terus apa pilihan bapak? Nyuruh wakasnya segala macam di situ atau enggak? Kita yang harus ke sana. Nah ini sudah ada di prosedur itu sudah ada. Harus bertanggung jawab, pertama sekali tanggung jawab untuk pimpinan. Harus apapun, tak kati baca nyalakan siapapun, pimpinanlah yang harus bertanggung jawab. Kalau diri sendiri. Nah itu makanya sudah tadi mungkin saya tertarik dengan dilema etika itu. Karena menyangkut ke sini banyak dilema etika itu. Misal sebagai parent adalah Bu yang Pita ya kan, Pita wah baik-baik. Terus sebenarnya dilema etika. Kami punya kebijakan untuk misal sebagai penghargaan diberikan 1 bulan gaji. Itu dilema etika sebenarnya. Namun kami ambil keputusan sejak awal siapapun inilah bentuknya kita berikan dia walaupun tidak ini. Ya sebenarnya dilema etika. Apapun lah. Kau lah sudah kamu urusan lagi gitu ya. Nah tapi ya mungkin yang lain tidak bisa berpikir ke situ. Kalau kami sudah ngambil itu, Pak Nanda, Pak Edi yang keluar dari sini tetap gitu itu kan. Itu dilema etika sebenarnya. Masa peduli ya Pak ya. Iya, sama peduli tentang itu kira-kira itu. Ya. Ya. Melanjutkan Pak ya. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tidak ada. Tidak ada yang membantu Pak. Tidak ada. Ya karena kan terpusat ke pimpinan kan. Tidak ada yang bisa. Aku istri saya enggak. Nah pula saya juga biasanya tidak pernah juga membicarakan kedinasan ke istri. Paling dia kalau tahu ada apa-apa di sekolah ini dari orang lain. Karena saya tidak membawa apa yang di kedinasan saya ke rumah. Yang kali dulu juga. Atau ibu tadi apa sih? Apa dia membantu aku apa? Oh tadi bu, ya ngamuk-ngamuk bu. Oh iya ya, coba berhenti kali. Jadi gitu. Kasus itu kan kasus yang lumrah terjadi, tetapi kalau tidak di tempat diambil tadi melibatkan dilema etika tadi, itu akan terus terjadi terus, gitu kan? Makanya benar aku setuju dengan kata-kata dilema etika itu, setuju sekali. Ya, karena ketika terjadi pencuekan dalam pimpinan itu, artinya sudah masuk ke dilema etika. Itu cuek ya, biarlah. Nah, itu jadi terus. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, apa ya? Dari kan tadi sudah disampaikan tentang kasus lah, yang penjaga atau kita, sebenarnya kita kasus dilema etika. Nah, semua yang telah disampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya,
dalam suatu organisasi, bentuk apapun, negara berapa kan ada seorang pimpinan, itu memang harus menemui. Kalau merasa zona-zona nyaman nggak jam, nggak pimpinan dia. Iya kan? Walaupun dengan kepala sekolah itu lemah, dia ada kasih belum, dia ada kasih kesalahan, dia ada ini, ya kan? Yang menurut Mas Tangan bisa jadi, nah, itu kan kasih kurikulum yang itu kan itu. Nah, intinya etikanya tadi kan, dilema etikanya tadi kan, yang dilakukan oleh keluarga kasih kurikulum, kasih ini itu, dari saya, dari pimpinan kan. Nah, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada gunanya. Selagi apa stopnya bagus, terus ke sini, nah dilema etika itu akan berjalan dengan bagus. Itu aja. Jadi hati nurani dulu lah. Ya kalau ada hati nurani kan cepat-cepat lah gitu. Sudah keluar lah. Yang lain. Nah itu kan keputusan yang apa ya, ekstrim menurut saya. Makanya satu lagi saya balik ke data saya jauh-jauh yang pernah kepala ini. Pak Edi Manto itu dulu keponakan tuh. Ya, aku suruh ke sini. Ya, aku suruh ke sini. Kalau kamu bisa jadi satu saat bisa diangkat PNS. Contohnya umur 30 tahun itu dapat. Pokoknya dengan gaji 750 tuh uang ini Mandera lah dikit lah mas, udah ini kalau gitu sudah itu kamu uang kau ajak uang sabar-sabar udah bisa naikkan gajimu dewe-dewe uang baru ya kan. Nah, itu masuk dari etika sebenarnya yang sudah tahun-tahun gitu. Oke, nanti saya akan ini kan sudah sekitar setengah bulan tidak masuk, kita beri toleransi, panggil. Pun sekarang bukan kamu pun bukan mamang kamu, tapi itu negara, kamu harus keluar. Nah, itu sebenarnya etika bisa bahaya sih sebenarnya. Nah, seperti itu intinya. Dan itulah seninya. Kalau ada latihan itu nggak perlu duduk-duduk begitu. Iya kan sanggup jadi pimpinan itu kan saya negara kan. Sama laki-laki kamu cuma itu juga. Pimpinan juga dia itu. Dah. Terima kasih atas perbincangannya. Kami minta maaf kalau kami tidak. Terima kasih dengan waktunya. Kami izin tutup perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya meluangkan waktu. Kami sebagai tugas calon menjadi pembantu Pak ya. Pertama nih kami kenalkan dulu Pak ya. Kami dari calon guru pemula angkatan 8 Kabupaten Ogan Ilir dari SMA Negeri 1 Kandis. Sendiri itu di Satu Kandis. Ini ada Ibu Susma Dalika, ada Ibu Harini, sama Ibu Katrina Rismawati. Jadi maksud dan tujuan kami ini ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah dari SMK Kesehatan. Bilang ya Pak ya, itu ya Pak ya, SMK dari Kesehatan BP Puncak Mahara. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Terima kasih ya Pak sebelumnya. Seluas-luasnya. Ini kami ini tugas demonstrasi kontekstual Pak ya, tentang pengambilan keputusan berbasis dan dibacakan sebagai pemimpin. Yang mana di sini Bapak selaku pemimpin dari SMA.
kesehatan ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak ya, mengenai pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di SMK ini ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Terima kasih sebelumnya memberikan kesempatan bagi saya selaku berdasarkan pengalaman kami sebagai kepala sekolah dan observasi dan ilmu sekolah kami mengenai ketika kasus ketika yang pertama yang jelas kita harus tahu definisi dari dilema etika dan rujukan moral. Jadi supaya apa? Jelas supaya bisa membedakan antara etika moral dan rujukan etika ini adalah kasus yang berat sebenarnya untuk menentukan memvonis anak buah ini adalah kasus yang berat untuk bisa diputuskan. Yang jelas pertama adalah mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi terhadap semua pemangku kepentingan yang nantinya akan terdampak dari keputusan yang akan kita keluarkan, terutama dari kami kepala sekolah. Kita sosialisasikan dulu kepada mereka, kita buat regulasi atau aturan yang sudah disepakati bersama. Ini rapat resmi kebiasaan dari kami yang nantinya sudah tahu semua bersosialisasi dan dari regulasi yang ada punishment-nya jelas, reward-nya nanti sudah jelas. Jadi kita tunggu istilahnya kesenjangan atau perbedaan yang namanya etika ini terkait dengan kesukaan ekonomi yang beberapa penilai tidak ada timbul sampai fitnah sebagai anak buah terhadap keputusan kami sebagai mahasiswa. Ini itu yang pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama adalah kita identifikasi dulu kasus yang ada seperti apa. Kemudian kita lihat nanti dari misalkan ada dua kasus yang nilai benar, mana faedahnya yang paling utama dulu bagi kepentingan sekolah. Dari kedua itu yang paling bermanfaat untuk kepentingan sekolah. Kemudian kita sosialisasikan, kita rapatkan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi walaupun jadi satu sekolah keputusan utama dari kepala sekolah, sebaiknya diusahakan dengan stakeholder yang ada di sekolah yang nantinya menjadi keputusan yang mufakat disepakati bersama. Setelah itu baru disosialisasikan ke seluruh warga masyarakat atau warga sekolah yang ada di sekolah. Oke, lanjut yang ketiga Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya jelas. Yang pertama membuat regulasi atau aturan yang kita diskusikan dengan wakil bendahara atau hubungannya nanti pastinya outputnya memberikan dana bendahara setelah jelas kemudian sekolah untuk regulasi, kemudian dirapatkan resmi dengan guru maupun komunitas sekolah. Setelah dirapatkan disepakati, kita tuangkan dalam SK, kemudian baru dilaksanakan, disosialisasikan, dilaksanakan, kemudian ada namanya
evaluasi, refleksi, apa-apa yang kurang nanti bisa perbaiki untuk program selanjutnya. Coba pertanyaan selanjutnya, kan selama ini Bapak di SMK ini kita mengalami etika, apa sih Pak tantangan apa yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan apabila pendapat ketika Bapak menghadapi kasus-kasus seperti ini? Itulah tadi dari awal sudah kami sampaikan, kami sampaikan yang namanya perhubungan etika, keputusannya pasti sangat berat, apalagi sebagai seorang pemimpin untuk menguruskan. Jadi yang pertama jelas kita harus punya regulasi yang jelas, kemudian harus bisa membedakan. Walaupun di sekolah kami ini diutamakan persaudaraan, tidak membedakan antara pimpinan dan bawahan, tapi ada sekat batasan tertentu yang harus disepakati bersama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya antara pimpinan dan bawahan memang secara formal ya harus seperti itu, secara informal persaudaraan masih tetap jaga, kemudian memisahkan antara kepentingan pribadi dengan saudara. Dan etika itu tidak hanya antara pimpinan pengasuhan dan guru dengan siswa juga kan. Kadang kita punya kasus pada waktu kenaikan kelas, ada sana, ada adik, ada apa yang tidak bisa dinaikkan karena kasusnya berat, tapi karena kalau bahasa kita itu patasiku atau apa, patasiku, jadi ketika yang ada itu tertabrak, makanya dari awal harus buat regulasi yang jelas. Hal-hal yang memang benar-benar yang tidak bisa dibedakan antara persaudaraan dan lain-lain itu harus dibedakan. Kalau menyangkut yang prinsip ya jelas di regulasi tidak bisa dibedakan. Mungkin itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, tadi kan sudah ada tantangan. Kalau selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus tersebut seperti apa? Kalau saya terbiasa tidak bisa membuat keputusan sendiri, karena nantinya kalau membuat keputusan sendiri namanya itu belum tentu keputusan saya waktu saya pimpinan di satu sekolah benar. Ini saya tugas saya punya anak buah namanya wakil wali kelas, ya kan? Guru itu harus jelas bahwa ada kasus dengan siswa harus ditangani kepada guru yang mapel yang tidak. Kalau memang tidak bisa dari kelas itu urutannya. Tapi kalau dengan sesama guru, misalkan ada guru yang saling tidak akor, tidak apa yang kurang baik, ya, kami musyawarah sebagai kepala sekolah manggil, observasi dulu dari pihak A, dari B, dari pihak guru yang lain. Tidak bisa diharuskan secara sepihak. Jadi memang harus benar-benar diobservasi, diamalkan, cari solusi terbaik dengan cara saling mengajak seluruhnya untuk yang terlibat dari musyawarah. Keputusan memang di saya lupa, nanti masih tetap mendengar pendapat dari ya, Oke, itu pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak punya jadwal tersendiri dalam menyelesaikan kasusnya? Apakah ketika Bapak ketemu dengan kasus dilema etika, seketika itu juga diselesaikan di tempatnya? Kalau kami terbiasa ada dua. Yang pertama tiap bulan dan ada rapat namanya rapat bulanan. Kita lihat, kita evaluasi apa yang terjadi dalam satu bulan. Ada kasus ada siswa, ada dengan masyarakat. Kalau memang dalam satu bulan itu ada kasus, ya kita selesaikan. Tapi ada juga situasional ya. Sebelum rapat atau masih di agenda masih jauh beberapa minggu kan ada kasus tidak.
kita selesaikan pada waktu itu. Karena yang namanya dilema etika ini kalau tidak segera diselesaikan akan makin membesar, ditakutkan nanti maka menimbulkan permasalahan baru dan lebih besar. Oke, selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mempermudah pengambilan keputusan dalam jalan etika? Faktor yang jelas pengalaman, pengalaman. Yang namanya masalah perasaan, masalah keputusan. Yang namanya etika kan masalah keputusan, tidak dengan logika, tidak bisa dengan pengalaman. Kalau kita sudah punya pengalaman, apalagi bagi seorang pendidik, pastinya bisa mengatur emosional kita. Emosional kita bisa diatur, otomatis bisa mempertimbangkan keputusan apa yang terbaik yang bisa kita putuskan. Terlepas sekali lagi harus meminta pertimbangan dari para wakil atau pimpinan. Iya. Jadi kan waktu tadi bilang berbicara tentang pengalaman. Apa sih Pak pelajaran yang bisa Bapak dari berbagai pengalaman Bapak dan pelajaran yang kami petik sebagai kami sebagai pemimpin kali ini berjalan dari 2009 mengajar. Basicnya bukan guru sebenarnya, basicnya bukan guru. Kemudian kasih amanah untuk menganalisis di SMA. Kemudian 2016 mahasiswa kami di SMK Gratis menjadi amanah untuk mendirikan SMK di Surabaya. Jadi apa kan pelajarannya yang jelas sebagai seorang pendidik tidak serta merta kita mendapatkan tingkat emosional yang stabil secara langsung dari pengalaman yang ada, dari proses yang ada, dari tanggung jawab yang kita laksanakan, dari amanah yang kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti bisa meningkatkan emosional kita, kemudian karir kita, dan yang jelas tingkat keprofesional kita sebagai guru itu kan selalu harus tetap belajar sama dengan mbaknya dari ibunya. Kami juga seperti itu. Jadi walaupun basicnya bukan guru, tapi alhamdulillah selama 14 tahun ini mencintai seperti itu kan.